Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Saya harap semuanya sehat selalu dan kita selalu bahagia dan sehat selalu. Oke, karena masih suasana Ramadan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang Ramadan, bicara tentang Lebaran. Nah, di sini ada menu spesial Lebaran yang pasti harus ada di setiap Lebaran, yaitu tupat dan opor ayam. Kira-kira di sini apakah ada yang tahu kira-kira bumbu untuk membuat resep opor ayam itu apa? Adakah yang tahu? Nah, kalau tidak tahu saya kasih tahu. Salah satunya adalah ini. Mohon maaf, ini bukan promosi karena hanya mencontohkan saja ya. Ini adalah lada. Jadi lada ini dipakai sebagai penyedap makanan dan salah satu bumbu untuk membuat opor ayam, sehingga masakannya akan lebih lezat. Nah, ngomong-ngomong tentang lada ini, tahu nggak sih bahwa lada Indonesia ini pernah menjadi komoditi terbesar dunia di daerah Aceh, bahwa Aceh sebagai penghasil lada terbesar di dunia. Nah, kira-kira pada nggak tahu kan? Makanya saya kasih tahu. Nah, lada ini termasuk salah satu jenis rempah-rempah, yang mana rempah-rempah banyak dicari oleh bangsa-bangsa Barat yang kemudian melakukan penjelajahan samudera dan akhirnya melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, padahal bangsa Barat itu datang ke Indonesia itu di awal abad ke-16. Tapi tahu nggak sih bahwa rempah-rempah Indonesia itu sudah sampai ke Barat itu pada abad ke-5, jauh sebelum bangsa Barat melakukan pelayaran samudera dan sampai di Indonesia. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, materi hari ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Tapi sebelum kita lebih jauh ke kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, kita akan membahas tentang ini, penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera. Nah, di sini ya, karena kan bangsa Barat dalam menuju ke dunia timur, khususnya Indonesia, mereka harus mengarungi samudera. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penjelajahan samudera akan kita bahas di pertemuan kita pada kali ini. Nah, sebelumnya ya, di abad ke-5, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa abad ke-5 bangsa Barat sudah mengenal rempah-rempah di Indonesia. Gitu. Nah, bangsa Barat ini mengenal rempah-rempah di Indonesia melalui perdagangan berantai yang dilakukan oleh para pedagang India, Cina, Persia maupun Arab. Dan bangsa Barat mendapatkan rempah-rempah ini di daerah Konstantinopel di Timur Tengah, yang mana kota Konstantinopel ini menjadi pusat perdagangan dan pusat pertemuan antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Gitu. Namun, semenjak abad ke-11, pasca adanya perang salib, nah, perdagangan hubungan antara Barat dan Timur ini mulai mengalami kerenggangan, dan juga hubungan perdagangannya pun juga mengalami kemunduran. Apalagi di abad ke-15 pada masa kekuasaan Turki Utsmani, yang mana Turki Utsmani ini menguasai kota Konstantinopel, bahkan menguasai seluruh Timur Tengah. Dan Turki Utsmani membuat kebijakan bahwa pemutus hubungan antara Barat dan juga Timur, sehingga perdagangan antara Barat dan Timur juga mengalami kesulitan. Gitu. Nah, dari peristiwa inilah yang menjadi salah satu sebab bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Karena apa? Karena bangsa Barat mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Walaupun bisa mendapatkan rempah-rempah, namun mereka mendapatkan rempah-rempah itu dengan harga yang sangat mahal dan dengan jumlah yang sedikit. Gitu. Dengan jumlah yang sedikit, tapi harganya sangat mahal. Sehingga mereka berpikir bagaimana mendapatkan rempah-rempah dengan jumlah yang banyak dan dengan harga yang sangat murah. Otomatis mereka harus menuju ke sumber rempah-rempah itu. Dan yang mereka tahu bahwa sumber rempah-rempah itu adalah di dunia timur. Nah, rempah-rempah inilah
adalah kemudian menjadi salah satu faktor pendorong untuk bangsa Barat melakukan yang namanya penjelajahan samudera. Selain faktor rempah-rempah ini, juga ada faktor-faktor pendorong yang mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudera. Kira-kira faktor pendorongnya apa akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, faktor pendorongnya adalah yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo. Catatan Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang penjelajah, gitu ya. Dan setiap Marco Polo menjelajah, Marco Polo selalu membuat kronik atau catatan-catatan perjalanan. Di sini beberapa catatan perjalanan catatan perjalanan yang paling terkenal adalah ini, Imago Mundi dan juga The Travels of Marco Polo. Imago Mundi ini berisikan cerita bahwa ini menceritakan tentang keelokan dan kekayaan bangsa Timur gitu. Kemudian kalau The Travels of Marco Polo ini adalah catatan perjalanan yang menginspirasi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudera. Nah, salah satunya ini dia ini ya. Salah satunya menginspirasi Christophorus Columbus, sehingga Christophorus Columbus ini melakukan penjelajahan samudera yang nantinya Columbus ini akan menemukan sebuah dunia baru atau yang disebut dengan New World, yaitu menemukan kepulauan Bahamas di daerah Amerika Utara. Nah, selain catatan Marco Polo ini juga ada faktor lain, yaitu adanya teori Kopernikus. Teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bumi itu berputar pada porosnya, sehingga jikalau kita berjalan dari satu titik ke arah barat, otomatis kita akan kembali ke tempat semula lagi. Itu teori Christophorus Columbus, sehingga bangsa-bangsa Barat berani untuk melakukan penjelajahan samudera karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali lagi ke tempat mereka berasal. Karena sebelumnya ya, sebelum ada teori ini, bangsa Barat meyakini bahwa jika kita melakukan penjelajahan samudera, kita akan sampai di ujung dunia, dan kalau kita udah sampai ke ujung dunia itu kita akan jatuh ke lubang neraka seperti itu. Karena mereka belum tahu bahwa bumi itu bentuknya bulat. Nah, setelah itu juga ada di bidang teknologi, yaitu adanya penemuan kompas, teleskop, peta dunia, dan juga kapal karavel. Nah, penemuan kompas teleskop ini yang mempermudah mereka melakukan penjelajahan samudera. Kemudian ada peta dunia, yang mana karena kan sudah ada penjelajah sebelumnya ya, para penjelajah sebelumnya ini juga membuat rute perjalanan sehingga menambah wawasan mengenai peta dunia. Selain peta dunia ini juga ada kapal, namanya kapal karavel. Kapal karavel ini adalah kapal yang mempunyai kekuatan yang lebih lincah gitu. Jadi kapalnya kecil tapi lebih lincah dalam mengarungi samudera. Itu di bidang teknologi. Selain itu juga ada faktor 3G. Nah, faktor 3G ini pastinya semua pada sudah tahu ya tentang 3G ini karena sering diajari waktu SD sampai SMP gitu. Nah, 3G ini adalah gold, gospel, and glory. Gold itu untuk mencari kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama, dan glory adalah untuk mencari kejayaan. Gitu. Jadi faktor-faktor inilah yang mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudera seiring dengan untuk
mencari rempah-rempah gitu. Sehingga pada awal abad ke-16 mulailah sampai bangsa barat ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis dan Spanyol, barulah diikuti oleh Belanda dan Inggris. Nah ini ya, jadi di awal abad ke-16 bangsa Portugis dan Spanyol sudah sampai ke Indonesia, kemudian diikuti oleh bangsa Belanda dan Inggris. Begitu. Mungkin untuk materi hari ini sampai sekian, dan untuk materi kolonialisme dan imperialisme ini akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pastinya pada penasaran nih, kira-kira bagaimana ya yang dilakukan bangsa barat itu, kemudian kenapa kok mereka bisa melakukan kolonialisme dan imperialisme, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan sampai melewatkan materi besok, karena besok akan sangat menarik sekali begitu. Dan sebelum pertemuan kali ini saya tutup, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Apakah ada yang tahu? Nah, mungkin ini ya, yang dapat disimpulkan hari ini adalah tentang ini, tentang kesemangatan bangsa barat untuk melakukan pelayaran samudera. Kesemangatan bagaimana? Karena awalnya kan mereka belum tahu ya dunia timur itu bagaimana dan caranya seperti apa. Tapi mereka gigih, mereka ingin meraih cita-cita mereka, yaitu ingin menuju dunia timur dan ingin mendapatkan rempah-rempah dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka berjuang dengan pol-polan. Nah, makanya itu harus kita tiru ya. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kita harus tiru semangatnya yang kegigihannya harus kita tiru seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Salam Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.